Aksi keras disampaikan PDI Perjuangan atas pernyataan Presiden di acara Gerakan Nusantara Bersatu. Kami akan membedahnya bersama politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dan relawan Jokowi yang hadir dalam acara Gerakan Nusantara Bersatu, Beni Ramdhani. Selamat malam Bang Masinton dan Pak Beni. Selamat malam Mbak. Baik, sebelum kita memulai diskusi ini, kita dengarkan terlebih dahulu, meskipun saya yakin semua juga sudah mendengar begitu ya pernyataan dari Presiden Joko Widodo pada hari Sabtu kemarin. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Iya, saya langsung ke Bang Masinton. Pernyataan Presiden Joko Widodo, rambut putih, wajah kerutan, ini terus menjadi perbincangan publik. Bagaimana PDIP menanggapi hal ini? Ya, pertama yang disampaikan Presiden tentu tadi kan ada kalimat, ada juga pemimpin yang mikirin rakyatnya sampai rambutnya putih, kan gitu ya. Nah, walaupun sebenarnya dalam teori politik di dunia manapun kita tidak bisa melihat pemimpin itu dari bentuk fisik, baik itu warna rambut, wajah mengkerut gitu ya kan. Karena kepemimpinan itu ditempa dari satu situasi ya, apalagi kalau wadah pengemblengan seperti kader-kader untuk memimpin itu satu di antara partai politik, kepemimpinan politik itu ya digembleng dari sikap keberpihakan kepada rakyat, mengetahui kehendak rakyat dan mau memperjuangkan harapan-harapan dan kehendak rakyat tadi. Artinya bahwa kepemimpinan itu ya tidak bisa diukur dari bentuk fisik. Ya itu. Di teori politik manapun di dunia ini tidak ada itu kepemimpinan diukur dari bentuk fisik, apalagi warna rambut. Seperti itu. Oke, tapi PDIP ini tidak menangkap bahwa Presiden mengendorse seseorang misalnya dalam Pilpres mendatang, termasuk juga salah satu kader PDIP yang rambutnya putih misalnya, Bang Masinton. Ya kita nggak tahu, tapi yang saya lihat ya tidak mengendorse siapa-siapa lah ya. Ya. Jadi kalau yang ada pun rambutnya putih, wajah mengkerut, jangan kegeeran juga. Dan yang lain rambutnya tidak putih juga, ya nggak perlu kecil hati. Artinya karena memang kepemimpinan itu bukan lahir dari bentuk rambut. Ada rambut di rebonding, ya belum tentu juga ukuran kepemimpinan itu rambut keriting atau yang di rebonding atau wajah mengkerut atau wajah kinclong, itu nggak ada ukuran itu dalam teori kepemimpinan itu dari bentuk fisik seperti itu. Oke, tapi ada kemudian yang akhirnya iseng-iseng gitu ya mengupload di sosial media pakai rambut putih gitu karena ada pernyataan itu, Bang Masinton. Nah, tapi Bang Masinton, Sekjen PDI Perjuangan mengatakan penyesalannya ini soal pertemuan di GBK, soal adanya elit relawan Jokowi yang kemudian dianggap dekat dengan Pak Jokowi, dekat dengan kekuasaan, lalu memanfaatkan kebaikan Presiden Jokowi sehingga acara yang hari Sabtu kemarin itu dianggap menurunkan citra Presiden Jokowi. Nah, ini apa maksudnya? Ya tentu Mas Hasto sebagai Sekjen PDI Perjuangan kan beliau mendengar dari pandangan masyarakat seperti itu. Apa sih urgensi pertemuan relawan dalam situasi kita ada satu bencana seperti Cianjur gitu ya. Kemudian apa sih lagi urgensi dari Presiden ditarik-tarik ke ranah persoalan relawan apa segala macam. Karena apapun menurut kita adalah satu, umpama bicara kepemimpinan itu ya tetap syarat secara formal dan perundang-undangan itu adalah syarat yang diatur oleh perundang-undangan, yaitu partai politik dan atau gabungan partai politik dan harus memenuhi syarat 20%. Nah, kemudian
ketika momen pertemuan dengan relawan yang menurut kami ya momen yang juga tidak tepat seperti itu. Oke. Di tengah-tengah situasi kita ada bencana, ya. Kemudian situasi yang juga hari ini kita harus bergandeng tangan sama-sama ini bagaimana mengatasi persoalan-persoalan kesulitan di tengah-tengah masyarakat. Nah, sebenarnya adalah sesungguhnya menurut kami ya politik dengan pengerahan massa apa segala macam itu saat ini juga harus dihindarkan dulu. Ya. Di satu sisi juga pandeminya belum berakhir ya, bahkan pemerintah menginformasikan bahwa pandemi itu masih fluktuatif ya, maka dihindarkan dulu tuh. Oke. Baik komunitas relawan manapun untuk memobilisasi massa dalam jumlah banyak. Apalagi nih yang dikaitkan dengan sikap-sikap politik apa segala macam. Menurut kita hari ini nggak perlu harus bicara politik yang harus terburu-buru, apalagi bisa bicara copras-capres ke depan itu, karena masyarakat, keinginan masyarakat hari ini belum menginginkan itu gitu, karena momentumnya belum ke sana. Oke. Masyarakat hari ini yang diinginkan oleh masyarakat adalah bagaimana persoalan di tengah-tengah masyarakat ini bisa diatasi bersama-sama. Oke. Nah, menurut kita itu jadi lebih penting dan lebih prioritas ketimbang harus memobilisasi massa ke dalam satu titik ya hanya untuk sekedar menampakkan eksistensi show of force ini, menyampaikan pesan-pesan politik ini loh kekuatan relawan apa segala macam. Nah, menurut kami ya pengerahan massa, mobilisasi massa dalam situasi pandemi yang belum berakhir, kemudian situasi ekonomi yang juga mulai kesulitan di tengah-tengah masyarakat, kemudian kita juga masih ada saudara-saudara kita yang ditimpa bencana gempa seperti di Cianjur, empati kepada masyarakat yang terdampak inilah yang harus kita tampakkan. Oke. Bukan mobilisasi, apalagi mobilisasi dalam arti dukungan politik seperti itu. Saya rasa kita harus bisa menangkap suasana kebatinan masyarakat, termasuk teman-teman relawan, gitu. Nah, oke, Pak Beni silakan langsung dijawab. Ya. Karena ini malah jadi terkesan show of force, bahkan ini Bang Masinton ini cukup santun begitu ya tanggapannya. Tapi ada kader-kader PDI Perjuangan yang lain yang kemudian cukup keras bahkan mengatakan bahwa Pak Jokowi itu kesannya dijebak. Nah, ini bagaimana tanggapan relawan? Ya, teman-teman PDI Perjuangan tahulah kualitas leadership Pak Jokowi, kecerdasan politik seorang Pak Jokowi. Apa iya Pak Jokowi yang memiliki kecerdasan politik, leadershipnya yang sudah teruji, kemudian bisa terjebak, bisa dijebak dan bisa diseret-seret oleh relawan? Enggak lah. Kedua, ya tentu sebetulnya sangat disesalkan, walaupun kita tetap menghormati ya. Dalam sebuah negara demokrasi, Mas Hasto seorang sekjen partai besar, partai pemenang, kemudian seolah-olah head to head melakukan kritik terhadap apa yang dilakukan oleh kawan-kawan relawan. Ini sangat disesalkan sebetulnya. Tapi tentu untuk menghormati Pak Hasto, menghormati PDI Perjuangan, ya teman-teman relawan pasti nggak mau lah untuk debat kusir, berdebat panjang terkait statement tersebut. Kita hormati itu sebagai bagian dari dinamika politik dan demokrasi. Tapi jika tuduhan-tuduhan liar yang mengarah seolah-olah itu show force, itu diagendakan untuk dukung-mendukung ya terkait capres. Sebetulnya Bung Masinton sudah menjawab sendiri. Pertama misalnya pidato Pak Jokowi tentang rambut putih berkerut, Bung Masinton sudah menjawab tidak ada kaitan dan jangan GR yang rambutnya putih, yang keningnya berkerut seolah-olah itu adalah pertanda dan signal dukungan politik pada seorang. Enggak, Bung Masinton sudah menjawab sendiri. Jadi acara itu adalah acara murni berkumpulnya para relawan di tengah kerinduan yang sudah lama, kemudian bersamaan dengan ada duka yang dialami oleh masyarakat Cianjur, ya. Kita lakukan doa bersama yang doa itu dipimpin langsung oleh Pak Jokowi loh. Kemudian diedarkan ya dus-dus di mana seluruh relawan yang berkumpul itu menyumbangkan uang dari kantong, dari dompetnya sendiri. Dan per hari ini kawan-kawan relawan itu sedang bergerak. Dari tadi pagi kawan-kawan relawan Nusantara Bersatu sudah bergerak ke Cianjur untuk ya menyumbangkan atas apa yang dikumpulkan oleh teman-teman relawan. Itu empati.
itu kepedulian, sehingga kalau tadi tanggapannya sekalipun terlalu berlebihan, ya kita hormati saja, Oke. tapi tidak ada agenda tersebut ditujukan untuk sopos. Kita sadar persis kok, yang duduk di relawan bukan orang-orang bodoh kok. Mereka juga aktivis, afiliasi politiknya dengan partai, paham kok jika bicara pilpres, tentu menjadi domainnya partai politik, ya, bukan domainnya partai. Mohon maaf, bukan domainnya relawan, paham kok. Relawan-relawannya aktivis yang juga ada di partai-partai politik, dan bahkan kader-kader PDI Perjuangan itu banyak juga melebur di relawan-relawan kemarin. Jadi tidak untuk ya sopos, tidak untuk dukung-mendukung calon, tapi kerinduan untuk berkumpul di mana Pak Jokowi menyampaikan pidato kebangsaan. Nah, pidato kebangsaan itulah yang bisa ditangkap sebetulnya tidak sekedar tentang semiotik ya. Itu kan style komunikasi Pak Jokowi tentang semiotik ya. Rambut putih, berkerut, tapi narasi-narasi kebangsaan yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu lebih berbobot, lebih bernilai tentang situasi global, tentang apa yang dihadapi dalam kondisi krisis yang kita harus siap menghadapinya, tentang kemandirian ekonomi negara, tentang kedaulatan politik Indonesia, tentang bagaimana kita berdiri di atas kaki sendiri dan tidak merasa rendah berhadapan dengan negara-negara besar, tentang bagaimana kita mempersiapkan 2045 menjadi negara maju, ya, negara yang berada pada posisi kekuatan ekonomi kelima di dunia. Nah, itu sebetulnya yang harus ditampilkan, tidak sekedar tentang rambut putih dan juga tentang kening berkerut. Oke, tapi yang kemudian akhirnya ditangkap, yang kemudian akhirnya viral adalah yang semiotik itu. Tapi kembali ke pertanyaan Bang Masinton tadi, apa sebetulnya urgensi relawan Nusantara Bersatu ini berkumpul di Gelora Bung Karno? Apakah betul karena ini ada kepentingan segelintir pihak, ada keinginan dari elit-elit relawan, atau ide silaturahmi ini gimana sih awalnya? Saya jamin 1000% enggak, Mbak. Contoh saya tidak sekedar relawan, saya ini bagian dari kepengurusan sebuah partai politik pada posisi sebagai wakil ketua umum. Sadar persis urusan mendukung calon presiden, urusan hak prerogatif ketua umum partai saya. Yang pada momentum tertentu partai saya, Partai Hanura, akan menentukan. Saya harus tunduk dan patuh, taat ya kepada keputusan partai. Jadi teman-teman aktivis relawan Jokowi yang sebagian besar adalah para aktivis partai politik, bahkan pengurus, tidak berkumpul untuk kepentingan politik, tidak berkumpul untuk memberikan dukungan pada siapapun, tapi kerinduan sebuah momentum untuk berkumpul menghadapi situasi kebangsaan, keindonesiaan saat ini, dan masa depan di tengah situasi krisis global yang pasti berdampak kepada tanah air. Kita ingin mendengarkan pidato kebangsaan Jokowi, dan itulah pidato kebangsaan yang menjadi pegangan dan arah perjuangan kita di lapangan. Itu sesungguhnya. Nah, karena ada masalah Cianjur, kemudian kita doa bersama mengumpulkan dana bantuan itu disalurkan pada hari ini. Jadi nggak perlu ada pihak yang kebakaran jenggot. Yakinlah urusan dukung-mendukung ya. Relawan kan tidak punya kewenangan untuk mengusung calon. Semua adalah kewenangan dari partai politik. Jadi tidak perlu terganggu dengan acara partai politik, acara relawan. Sebetulnya PDIP terganggu atau tidak nih Bang Masinton? Kita sama sekali nggak ada apa yang terganggu dari kita. Kita semua sama-sama harus menjaga presiden pada posisi yang bagus gitu ya, tidak menarik-narik presiden pada satu panggung yang menurut kita ya, di mana kita menempatkan presiden baru saja menyelenggarakan ya G20, dan itu dipuji kalangan internasional seperti itu. Nah, ada beberapa catatan yang harus kita sampaikan ke teman-teman relawan. Apapun itu ya, seperti yang disampaikan Bung Benny tadi, tetap dibaca sebagai sebuah agenda politik, momentum politik, tidak sekedar silaturahmi. Publik membaca seperti itu. Nah, apalagi kita sama-sama orang politik, di mana ada titik temu, di mana ada pertemuan dalam skala besar, ya tidak mungkin hanya sekedar silaturahmi biasa di sana. Cover di luar silaturahmi biasa, iya gitu. Tetapi itu harus tetap dibaca sebagai sebuah momentum politik. Nah, kemudian ya, situasi momentum yang tidak tepat di tengah-tengah kita situasinya yang tadi
situasi yang saya sampaikan, pandemi belum selesai, harusnya masih level PPKM juga naik turun seperti itu, terus kemudian ada bencana, ya. Nah, momentum ini yang juga tidak tepat menurut kita gitu, sehingga kemudian menarik presiden ke dalam satu acara itu, di mana kita meletakkan presiden ya harus pada posisi yang berdiri di atas semua golongan, berdiri di atas seluruh kelompok seperti itu. Jadi tidak hanya bisa diinikan dalam satu kelompok relawan atau apapun seperti itu. Nah, tentu penyampaian apapun itu ya, presiden punya banyak momentum lah untuk menyampaikan visi tentang 2045 Indonesia emas dan lain-lain. Nah, tetapi ketika di Gelora Bung Karno ya, itu akan berbeda ketika ada yang namanya mobilisasi massa, tetap orang membacanya itu adalah bentuk satu show of force. Apakah itu kumpul-kumpul silaturahmi? Ya tidak, silaturahmi covernya ya, kemasannya, tetapi intinya adalah show of force politik dari kalangan elit-elit relawan dengan memobilisasi massa dari berbagai daerah ke satu titik yang namanya Gelora Bung Karno. Nah, artinya apa? Bahwa ya hari ini kita harus bersama-sama lah ya mengatasi, apalagi Bung Benny kan juga kepala BP2MI buruh migran, penempatan pekerja migran Indonesia, bagian dari pemerintahan yang harus bisa menjaga suasana di pemerintahan ini menjadi sangat kondusif. Seperti itu, bukan kemudian menggelar satu acara dengan atas nama relawan yang itu mendowngrade agenda presiden. Yang tadinya sudah bagus tuh di mata internasional malah didowngrade sendiri oleh teman-teman relawan. Mau dikatakan apapun itu, ya mau acara silaturahmi, ada kegiatan sosial juga di sana. Iya, tapi publik membacanya itu adalah momentum show of force politik relawan bersama presiden seperti itu. Dan memang kemudian sulit untuk menafikan mengindahkan nuansa politik karena ada video viral Pak Benny nih yang kemudian ada di media massa. Kita saksikan bersama video berikut ini. Kita gemes Pak, ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Nah, kalau Bapak nggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus contoh. Silakan ditanggapi Pak Benny. Saya ingin menanggapi sebentar yang disampaikan Bung Masiston ya, bahwa ada pihak atau publik, tentu publik pun ya bisa terbagi dong, tidak harus dinyatakan klaim publik secara keseluruhan memandang bahwa itu show of force, bahwa itu adalah kegiatan yang memiliki agenda politik terselubung atau terbuka ya. Di pihak lain publik menganggap hal biasa ya, berkumpul. Yang kedua, saya ingin tanggapi apa yang dimaksud kehadiran Pak Jokowi di tengah-tengah relawan kemudian itu dianggap sebagai mendowngrade kepemimpinan, kebesaran. Menurut saya enggak, ini kan masalah persepsi. Apakah sakralitas sebuah kekuasaan seorang presiden sehingga dia harus ya duduk di atas awan, duduk di singgasana? Tidak begitu. Apalagi seorang Pak Jokowi. Dia bisa turun malam tengah hari, bangun, kemudian membagikan sembako ya ke rumah-rumah penduduk. Dia bisa menggunakan pakaian yang biasa digunakan rakyat, datang ke tengah-tengah masyarakat. Apakah seperti yang dilakukan Pak Jokowi membagi buku ya kepada setiap orang, kaos yang dia jumpai, itu akan mendowngrade kepemimpinan? Enggak. Kepemimpinan hari ini adalah kepemimpinan yang diukur dari kerja. Kerja yang tentu ya visioner, bisa menjawab kebutuhan ke depan. Ya, artinya kalau dia datang di relawan maka bisa mendowngrade dan tidak datang ke relawan. Kita nggak usah menginikan publik lah, mensamarkan publik. Ya, artinya ini publik bahwa saya tuntaskan dulu, saya nggak potong loh Bung Masinton tadi, saya nggak potong. Bang Masinton mohon ditahan. Pak Benny diselesaikan dulu pernyataannya. Artinya ini persepsi. Saya menghargai persepsi Bung Masinton, bahkan sikap Sekjen PDIP kita hormati loh. Ya, tapi kita juga punya hak untuk menjawab tidak seperti itu. Nah, yang kedua terkait video, ya ada 3 alasan, Mbak.
kenapa video ini memunculkan reaksi. Satu, ya, muncul reaksi dari mereka yang tidak memahami secara utuh peristiwa itu karena tidak ada di tempat. Kedua, dengan modal ya potongan video sehingga dia berpikir sesat. Penggalan video, potongan. Ketiga, apa sih yang nggak digoreng di negara ini ya oleh pihak-pihak tertentu yang memang sangat anti pemerintah, sangat anti Jokowi, apalagi itu terjadi di tengah acara-acara Presiden Jokowi. Saya katakan obrolan itu adalah obrolan terbuka, nggak ada yang tertutup, dilakukan di sela-sela menjelang acara GPR dilaksanakan. Pak Jokowi punya kebiasaan ngobrol tanpa jarak, tanpa batas dengan siapapun, termasuk relawan, didengarkan. Ada masalah apa? Semua relawan menyampaikan masalah-masalah problem lokal dan kondisi nasional, baik ekonomi, sosial maupun hukum. Ya, dari masalah kenegaraan, bahkan masalah honorer, masalah P3K, itu disampaikan. Nah, ketika bagian saya sampaikan masalah isu kebangsaan. Bahwa kondisi negara ini dalam ancaman serius. Ini kalau utuh. Bagaimana ada kelompok ya masyarakat yang terus melakukan serangan kepada presiden dengan menghalalkan segala cara, dengan menyebarkan kebencian, fitnah, hoax, menyebarkan kebohongan, kemudian pencemaran nama baik kepada simbol-simbol negara, presiden, dan terakhir itu kepada ibu presiden sebagai simbol negara. Nah, saya katakan pada presiden, Pak, kalau kami mau tempur di lapangan, kalau kami mau melawan, kami ini pemenang, kita ini. Kita ini besar, kita bisa melakukan hal yang sama. Tapi poinnya ada dua di situ, Mbak. Bahwa kemarahan dan kegemesan tolong ditangkap. Siapa sih anak bangsa yang tidak marah ketika bangsa ini yang dilahirkan atas konsensus nasional untuk kepentingan merah putih dirusak oleh kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan disharmoni atau harmoni masyarakat kita. Ya, isu agama digunakan, isu sara digunakan. Kita marah. Poin yang kedua, saya mendorong penegakan hukum. Pak Presiden, ini kuncinya penegakan hukum. Artinya, kami relawan yang berpikir waras, bukan demo terus-menerus, bukan kemudian memprovokasi rakyat di jalan-jalan, bukan menebar kebencian dan caci maki hujatan kepada pemerintahan. Kami mengambil cara waras mengusulkan pada Presiden penegakan hukum. Dan ketiga, Mbak, nilai poin pentingnya apa? Presiden selalu mengajarkan pada kami, jangan kalian sabar, saya aja Presiden bisa sabar, kenapa kalian nggak bisa sabar? Dan kalian jangan melakukan apa yang mereka lakukan pada kita. Itu poinnya harusnya. Baik Pak Beni. Terakhir saya ke Pak Masinton sebelum juga Pak Beni nanti menutup diskusi kita hari ini. Menurut PDI Perjuangan bagaimana sebetulnya Presiden Jokowi bersikap dalam situasi saat ini? Tarik-menarik apalagi sudah mau menjelang Pilpres. Iya, intinya hari ini adalah bagaimana kita membangun empati bersama, kepedulian bersama dalam situasi yang hari ini sedang tidak baik-baik saja kan, baik dampak dari pandemi, kemudian dampak dari krisis global gitu. Kemudian ada bencana di berbagai daerah. Nah, solidaritas kebersamaan ini kan yang harus seharusnya dilakukan dan dikerjakan pemerintah terus-menerus. Bukan kemudian ya di mana mengatasnamakan relawan, menghimpun dan memobilisasi massa dengan anggaran yang sangat besar ya untuk menyampaikan pesan-pesan politik yang menurut saya ya pesan kebangsaan mubazir gitu loh, mubazir dan masyarakat tuntutannya bukan itu saat ini. Nah, maka kita minta umpama di situ itu yang dalam komunitas relawan itu ada Bung Beni, satu diantaranya bagian dari elemen pemerintahan. Ada beberapa komisaris-komisaris di sana, komisaris BUMN, ya. Kemudian ada juga Kadin, ketua umum Kadin apa segala macam. Gunakanlah anggaran itu. Dan kader-kader partai politik, Pak Masinton. Ada kader-kader partai politik. Iya. Kadernya dari partai Pak Masinton juga banyak yang terlibat. Itu bukan representasi partai politik, kan relawan. Relawannya yang saya katakan itu ya mungkin seperti Pak Beni masih merasa diri. Kalau saya udah nggak mau saya merasa diri sebagai relawan karena saya kader partai politik, nggak pernah saya mau ikut relawan. Itu salah satunya itu. Pak Beni udah wakil ketua umum partai Hanura, ya, kemudian kepala BP2MI, yang lainnya itu sudah mendapat posisi komisaris
Di BUMN ngapain lagi memobilisasi memobilisasi massa dalam jumlah besar dengan atas nama relawan? Ya ngapain gitu loh. Oke. Fokus aja lah pada tugas masing-masing membantu pemerintah. Maka juga Baik. Presiden juga kegenitan itu diundang oleh teman-teman ke dalam acara itu. Seperti itulah. Kan kita harus sampaikan dong. Apa? Karena kita cinta pada Republik ini, cinta pada Presiden juga. Presiden jangan lagi ditarik pada agenda-agenda yang menurut kami lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Biaya besar, ya. Kemudian tidak menampakkan empati dengan situasi kekinian gitu. Yang sebenarnya kalau kita mau real itu kan bisa aja dipending dulu kapan, ambil momen yang tepat. Bukan kemudian ini kita masih suasana bencana, kita tampakkan dong bentuk empati kita, bukan mobilisasi politik. Hari ini yang perlu diketahui oleh publik adalah empati dan solidaritas kemanusiaan. Membangun kebersamaan dalam situasi yang sangat sulit ini. Bukan kemudian show-off politik apa segala macam, di mana pemilu 2024 itu masih jauh. Nah, jadi kita semua jangan membawa hiruk pikuk Republik ini, termasuk relawan, dalam situasi politik yang itu malah bukan malah menciptakan suasana yang kondusif, malah jadi memunculkan persepsi-persepsi negatif kepada pemerintah itu sendiri. Baik, Pak Beni, bisa dilakukan karena memang aksi-aksi ini dianggap banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Apakah relawan akan menghentikan aksi-aksi seperti ini atau terus jalan? Itu kan pandangan Pak Masinton, teman baik saya. Jangan aksi-aksi maslahat seolah-olah hanya absolutely milik partai politik. Lah, relawan itu adalah bagian dari anak bangsa. Terkait acara kemarin telah menunjukkan kepedulian terhadap bencana Cianjur. Doa bersama dilakukan, pengumpulan dana dikerjakan, hari ini disalurkan. Apakah itu bukan sebuah empati? Nah, artinya ini hanya cara saja. Partai mungkin punya cara yang berbeda untuk menggalang simpati kader-kader partainya, kemudian mengumpulkan bantuan dan menyalurkannya. Relawan punya cara tersendiri. Saya yakin dan tegaskan tidak ada agenda politik apapun dan itu sebetulnya sudah terjawab. Jadi agak ambigu nih Bung Masinton, di satu sisi tidak membaca ada mendukung politik, tapi seolah-olah tuduhannya ini adalah sopos untuk kepentingan politik. Insya Allah enggak lah. Relawan akan terus bekerja dalam semangat kebangsaan, dalam semangat persepsinya saya hormati, tapi yakin relawan akan terus kerja dengan agenda-agenda keindonesiaan, agenda-agenda kebangsaan. Untuk menjawab tantangan hari ini dan juga masa-masa mendatang. Baik, nanti waktu juga yang akan membuktikan apakah memang aksi-aksi tersebut memang adalah tujuannya kebangsaan atau memang ada hidden agenda politik di baliknya. Karena memang saya bicara waktu juga yang harus memisahkan kita. Bang Masinton dan juga Pak Beni, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Selamat malam. Makasih banyak Pak. Thank you. Merdeka.